Halo sobat, ini info, siapa nih yang gak takut, kalau beberapa orang ini membunuh dengan rasa yang puas. Sebenarnya dia adalah orang-orang yang baik, tetapi pembunuh ini selalu dihina dan dicaci maki oleh si korban. Siapa sih orang-orang ini? Yuk tonton video ini sampai selesai ya sobat. Nomor 1. Karyawan Springbed bunuh bos di Nganjuk. Karyawan Springbed di Nganjuk berinisial MYS membunuh majikannya bernama Bobby Wong pada tanggal 4 Februari tahun 2022. Berdasarkan rekonstruksi yang digelar pada tanggal 10 Maret tahun 2022, ada 51 adegan yang diperagakan. Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKPI Gusti Agung Ananta Pratama mengungkapkan dalam rekonstruksi tersebut diperagakan saat pelaku membeli senjata tajam, sajam, secara online hingga membunuh korban. Selain itu, ada pula fakta di mana pelaku mengambil barang korban dengan menggunakan lap untuk menghilangkan jejak yang tidak terekam kamera CCTV. Tak hanya membunuh, pelaku juga menjual mobil milik korban ke Blitar. Berdasarkan rekonstruksi tersebut, Gusti mengungkapkan bahwa pelaku sudah merencanakan pembunuhan terhadap korban dan terancam hukuman mati. Tersangka sudah ada niat membunuh dengan memesan sajam, sehingga masuk pasal pembunuhan berencana tersebut, terangnya. Adapun motif pelaku membunuh bosnya tersebut lantaran dendam karena sering dibentak dan dimarahi, tidak mendapatkan gaji selama 2 minggu, serta dipaksa berhubungan sesama jenis. Tolol gitu. Tolol banget. Tolol. Nomor 2. Karyawan toko ban membunuh bos di Sintang. Pelaku berinisial RN membunuh majikannya yang memiliki usaha toko ban di Sintang bernama Cintekvo alias Susanto pada tanggal 13 Juni tahun 2022 lalu. Kronologi berawal ketika pelaku terlibat cekcok dengan korban dan terekam CCTV. Lantaran tidak terima, RN pun langsung menganiaya korban dengan memukul sebanyak 4 kali ke kepala korban menggunakan besi saat berada di toko ban. Setelah itu, RN pun langsung mengambil uang dan membawa sepeda motor milik korban. Pelaku cekcok dengan korban, kemudian pelaku sakit hati lalu mengambil besi pipa dan memukul korban hingga meninggal dunia. Kemudian pelaku mengambil uang di dalam laci kasir kemudian membawa satu unit sepeda motor, kata Kapolsek Sintan Kota, Ibtu Sutikno. Keesokan harinya pada tanggal 14 Juni tahun 2022, RN kembali ke toko ban untuk membungkus korban. Lalu, jasad Susanto pun diikat dan dibawa pelaku menggunakan motor sekira pukul 4:30 waktu Indonesia Barat dan dibuang di kolong jembatan. Langsung saja lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 3. Karyawan bunuh bos galon di Semarang. Pembunuhan oleh karyawan terhadap bosnya terjadi di Semarang pada Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023. Bos galon bernama Irwan Hutagalung ditemukan tewas dan termutilasi pada Senin tanggal 8 Mei tahun 2023. Setelah polisi melakukan olah TKP dan penyelidikan, tersangka pembunuhan adalah karyawan korban bernama Muhammad Husen. Dikutip dari Tribun Jateng, motif Husen membunuh bosnya tersebut lantaran kesal telah dipukul dan dicaci maki selama menjadi karyawan. Bahkan ia mengaku tidak menyesal telah membunuh serta memutilasi bosnya tersebut. Dia mengungkapkan maksud kepala korban dimutilasi karena semasa hidup selalu memaki dirinya. Sementara arti kedua tangan korban dipotong adalah lantaran sering memukul pelaku. Akibat perbuatannya tersebut, Husen dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Langsung saja lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4. Karyawan bunuh bos ayam goreng di Bekasi. Pada awal tahun 2023, publik kembali digegerkan dengan penemuan jasad bos ayam goreng bernama Mahendra Intan Melinda di tempat berjualannya di Kecamatan Sukakarya, Bekasi pada tanggal 16 Februari tahun 2023. Berdasarkan penyelidikan polisi, pelaku ternyata adalah karyawan korban bernama Hari Kurniawan dan anak di bawah umur berinisial Ma. Dalam melakukan aksi kejinya, pelaku menggunakan tabung gas LPG 3 kg untuk menghabisi nyawa korban. Motif pelaku membunuh bosnya lantaran sejak awal bekerja tidak diperlakukan tidak menyenangkan. Selain itu, korban disebut pelaku ingkar terkait gaji yang dibayarkan yakni 2 juta rupiah per bulan. Namun, kata pelaku, hanya memperoleh 1 juta rupiah per bulan. Kemudian, pelaku juga mengaku dimarahi korban lantaran uang setoran berjualan ayam goreng kurang Rp4.000 dan berbuntut ancaman akan memotong gaji. Hal ini semakin memunculkan niat pelaku untuk menghabisi nyawa korban.
Akibat perbuatannya, pelaku hari dijerat pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau 20 tahun penjara. Langsung saja lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5. 2 Art bunuh pemilik hotel di Jakarta Barat. Penemuan jasad pemilik hotel Asirot Jakarta Barat, Naima S. Bahmid pada tanggal 13 April tahun 2023 mengegerkan publik. Dikutip dari Tribun Jakarta, jasad Naima pertama kali ditemukan keluarga saat mengunjungi kediamannya usai tidak dapat dihubungi. Pada saat yang bersamaan, 2 mobil korban yaitu Toyota Fortuner dan BMW turut raib dicuri pelaku. Kemudian, usai dilakukan penyelidikan, ternyata penyebab tewasnya Naima lantaran dibunuh oleh 2 artnya berinisial F dan S. Kedua pelaku pun sempat buron selama sepekan dan berhasil ditangkap di Banyuwangi pada tanggal 19 April tahun 2023. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Indriwieni Panjiyoga mengungkapkan motif kedua pelaku membunuh majikannya lantaran sakit hati menerima kata-kata kasar. Menurut pengakuan S, perkataan korban terhadapnya lebih sakit dibanding dipukul. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Itulah beberapa orang yang merasa puas setelah membunuh. Semoga video ini bermanfaat ya sobat, agar kita selalu sabar dalam menghadapi semua hal. Jangan lupa like dan subscribe, sampai jumpa di video berikutnya.